Karir penjaga gawang keturunan Indonesia Emil Audero semakin suram. Dia terpaksa meneruskan kompetisi 2024-2025 dengan turun ke kasta Seri B setelah resmi dilepas Como pada bursa transfer Januari baru-baru ini. Audero baru direkrut Como pada musim panas lalu. Klub promosi Serie A milik orang Indonesia itu membeli kiper kelahiran Mataram tersebut dari Sampdoria dengan harga sekitar 6 juta euro. Memperebutkan tempat sebagai kiper utama, Audero sempat mampu menggeser Pepe Reina yang juga direkrut Como pada musim panas lalu. Namun sejumlah blunder mendepak Audero ke bangku cadangan. Posisinya semakin sulit setelah klub yang dibeli grup Jarum pada 2019 itu mendatangkan Jean Butes dari Antwerp pada bursa transfer Januari. Kiper asal Prancis itu sekarang menjadi pilihan utama di tim asuhan Cesc Fabregas itu. Pada hari tenggat bursa transfer Januari, tepatnya pada Senin 3 Februari 2025, Emil Audero akhirnya resmi meninggalkan Ilariani, julukan Como. Dia turun ke kasta Seri B untuk memperkuat Palermo. Di Palermo, Audero berstatus pinjaman hingga akhir musim ini. Namun Palermo sedang tidak berada dalam posisi yang cukup bagus di Seri B 2024-2025. I Rosanero menempati peringkat 8 di klasmen, mengoleksi 30 poin dari 24 laga. Palermo tertinggal 25 angka dari Sassuolo dan 23 dari Pisa yang berada di posisi teratas. Hanya 2 tim teratas yang akan mendapatkan tiket promosi langsung ke Serie A musim depan. Kalau bertahan di posisinya sekarang pada akhir musim nanti, Palermo hanya akan mendapatkan tiket ke babak pendahuluan playoff promosi. Di hari terakhir bursa transfer Januari, Como tidak hanya melepas Audero dan Pohjampalo, striker Andrea Belotti juga meninggalkan klub. Sementara Audero turun level, Belotti bisa dibilang naik kasta. Pasalnya, mantan bomber Torino ini meninggalkan Iliriani yang sedang berjuang lolos dari degradasi di Liga Italia dan pindah ke Benfica. Saat ini, Benfica sedang bersaing dengan Sporting CP, Porto, dan Braga dalam perebutan gelar juara Liga Portugal. Benfica adalah tim yang banyak menyerang, kata Belotti, yang akan merasakan pengalaman pertamanya bermain di luar Italia. Karakter mereka akan membuat lebih mudah bagi saya untuk menemukan posisi yang tepat buat mencetak gol. Benfica adalah klub yang ingin memenangi semuanya. Itulah alasan saya pindah ke sini. Sebelumnya sempat ramai dibicarakan soal rencana PSSI untuk menaturalisasi seorang penjaga gawang setelah proses pindah kewarganegaraan penyerang Oxford United oleh Romeni rampung. Namun kabar tersebut masih simpang siur lantaran tidak dijelaskan siapa yang akan dinaturalisasi, apakah Audero atau kiper lainnya. Namun sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada media Italia Corriere della Sport mengakui sudah sempat bertemu langsung dengan Emil Audero di Milan beberapa waktu lalu. Namun Erick menyebut tidak pernah membahas masalah naturalisasi dengan mantan kiper Juventus dan Inter Milan itu. Sejujurnya, kami belum membicarakannya, padahal kami sudah bertemu lebih dari 1 kali di Milan. Saya juga kenal keluarganya, ucap Erick Thohir, dikutip dari Tutto Mercato Web. Meski tidak pernah membicarakan masalah naturalisasi saat bertemu Emil Audero, Erick menyebut pintu bergabung bersama tim nasional Indonesia tetap terbuka bagi kiper berusia 27 tahun itu. Kalau dia percaya dengan program kami, tentu bisa dibicarakan lebih lanjut, ucap Erick Thohir. Emilio Audero Mulyadi merupakan kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, 18 Januari 1997. Ayah Emil Audero berasal dari Indonesia yang bernama Edi Mulyadi, sedangkan ibunya Antonella Audero berasal dari Italia.
rumor Emil Audero akan menjadi pemain naturalisasi di tim nasional Indonesia sudah muncul sejak beberapa tahun terakhir, terutama sejak PSSI dipimpin Erick Thohir yang gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Namun kabarnya, Emil Audero masih punya ambisi memperkuat tim nasional Italia sehingga dia menolak menjadi warga negara Indonesia. Gagal menaturalisasi Emil Audero, PSSI akhirnya mendapatkan Marten Pas. Saat ini, Pas sebagai kiper utama di tim nasional Indonesia. Faktor pengalaman tentunya menjadi pertimbangan pelatih yang tetap memasang Marten Pas yang saat ini bermain untuk klub Major League Soccer atau MLS di Amerika Serikat, yakni FC Dallas. Rasanya menarik jika kita membandingkan nilai pasar atau market value kedua penjaga gawang ini. Alasannya market value atau nilai pasar seorang pemain sepak bola sering menjadi cerminan kualitas dan performa mereka di lapangan. Marten Pas dan Emil Audero memiliki karir di level yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama memperlihatkan kapasitas sebagai penjaga gawang berkualitas. Berdasarkan pembaruan terakhir pada 12 Desember 2024, nilai pasar Marten Pas berada di angka 1,8 juta euro atau sekitar 30,2 miliar dengan kurs 1 euro 16.800 rupiah. Dengan tampil dalam 29% starter, Pas menjadi sosok yang diandalkan di bawah Mister FC Dallas. Ketangguhannya menjaga gawang semakin menegaskan kapasitasnya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di MLS. Selanjutnya adalah Emil Audero. Pria berusia 27 tahun ini memiliki market value lebih tinggi. Berdasarkan pembaruan terakhir pada 5 Juni 2024, nilai pasar Emil tercatat 5 juta euro atau sekitar 84 miliar. Emil sempat membela klub Serie A Italia Como setelah sebelumnya memperkuat Sampdoria dan sempat menjadi bagian dari Inter Milan. Meskipun statistik Emil kurang memuaskan musim ini, pengalamannya bermain di kompetisi elit seperti Serie A menjadi faktor utama tingginya market value. Emil juga memiliki jam terbang lebih lama di level Eropa dibandingkan Marten Pas. Secara nilai pasar, Emil Audero unggul signifikan dengan 5 juta euro atau 84 miliar dibandingkan Marten Pas yang memiliki market value 1,8 juta euro atau 30,2 miliar rupiah. Perbedaan ini wajar mengingat Emil memiliki pengalaman bermain di salah satu liga terbaik dunia, yakni Serie A Liga Italia. Sementara itu, Pas yang berkarir di MLS menunjukkan performa lebih konsisten musim ini. Statistik seperti 5 clean sheet dan penyelamatan penalti sebesar 38% menjadi bukti bahwa kiper berpostur 192 cm ini memiliki potensi besar. Dengan performa stabil Marten Pas di MLS dan pengalaman Emil Audero di Serie A, tentu menjadi aset berharga bagi tim Garuda. Sementara itu, jelang laga kontra Australia dan Bahrain di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia resmi merekrut satu pelatih kiper. Dia adalah Sjoerd Wandenberg. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengonfirmasi bahwa Sjoerd Wandenberg resmi menjadi pelatih kiper Tim Nasional Indonesia. Ya, betul, sudah bergabung, kata Sumarji, dikutip dari CNN.com. Sjoerd Wandenberg yang saat ini menjadi pelatih kiper Dewa United sebelumnya terlihat berpose bersama jajaran tim pelatih Tim Nasional Indonesia, yaitu Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, Alex Pastoor, Denny Lanzat, dan Gerald van den Burg sebagai asisten. Hal itu juga terlihat dalam unggahan foto di Instagram milik mantan pemain Tim Nasional Indonesia, Zulkifli Syukur, yang juga ikut berfoto bersama. Namun berbeda dengan Sjoerd Wandenberg yang sudah resmi bergabung, Zulkifli Syukur dikabarkan masih dalam tahap wawancara untuk menjadi asisten pelatih Tim Nasional Indonesia.